Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang bagaimana kita akan mengaplikasikan daripada modul asuhan keperawatan yang sudah diterangkan di materi yang pertama, langsung ke modul billing yang terintegrasi ya dengan modul asuhan keperawatan yang sudah terintegrasi dengan modul billing yang ada di Rumah Sakit Bayangkara kita. Jadi yang pertama adalah kita buka di billing kita, ya, kemudian masukkan username dan password masing-masing, kemudian kita login Bapak Ibu semuanya. Setelah login, kemudian biasanya Bapak Ibu akan melakukan transaksi ya, transaksi, kemudian pilih pelayanan kunjungan. Setelah pelayanan kunjungan, daripada jenis layanan itu saya contohkan di rawat inap, kemudian saya contohkan di ruang flamboyan, kemudian yang sudah dilayani saya contohkan satu pasien atas nama Pak Mujiono misalnya, kemudian double klik. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya bisa memilih diagnosa keperawatan. Yang ini diagnosa keperawatan, Bapak Ibu klik ya. Misalnya pasien baru, ternyata pasien baru diagnosanya apa? Diagnosanya adalah diare umpamanya. Kita klik diare, kemudian kita tambahkan. Nah, kemudian kita cetak. Kita cetak seperti ini. Nah, kan jadi seperti ini. Akan tetapi Bapak Ibu misalnya dalam diare itu kita akan melihat diare itu sebabnya apa, diagnosa dan intervensi serta keluarannya apa, maka kita klik detail Bapak Ibu. Ini detail. Di detail ini kan kita klik detail, kemudian akan muncul Bapak Ibu semuanya. Misalnya saya standar luaran dan kriteria hasilnya. Standar luarannya saya ingin fungsi eliminasi fekalnya bagus ya, nanti disamakan disesuai dengan yang diterangkan oleh Bu Olive di kriteria hasil eliminasi fekalnya berapa, 1, 2, 3, 4, atau kemudian saya ingin menambahkan bahwa status cairannya itu bagus dengan kriteria 5 dan tingkat luarannya nyerinya berkurang sesuai dengan kondisi dan keluhan pasien yang saat itu dikeluhkan. Kemudian apa yang akan saya lakukan? Bahwa saya akan melakukan manajemen diare dan serta pemantauan cairan. Intervensi pendukungnya apa yang saya masukkan? Saya akan melakukan manajemen cairan. Kemudian nyerinya saya akan memberikan obat. Nah, saya klik pemberian obat. Kemudian saya juga akan melakukan terapi intravena. Nah, kemudian saya juga akan melakukan manajemen nutrisi agar tidak terjadi eh, penurunan berat badan maupun pengurangan dari asupan nutrisi. Nah, kemudian tentunya saya juga akan sesuaikan dengan apa yang akan Bapak Ibu semua lakukan pada pasien tersebut. Setelah itu kita close ya, kemudian kita cetak. Nah, cetakan ini tentunya adalah yang kita contreng. Berbeda dengan yang tadi Bapak Ibu, misalnya yang ini saya tidak contreng semua dalam posisi seperti ini. Kemudian ini kemudian saya contreng. Oke, ya ini. Oke, maaf. Berbeda lagi dengan misalnya setelah diare, saya hari kedua setelah diare teratasi dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam teratasi, kemudian hari ketiga pasien opname, dia terjadi rasa tidak nyaman, gangguan rasa tidak nyaman diagnosanya. Artinya adalah kita lakukan bentar. Oke, bentar. Oke. Saya ada diagnosa, maaf, ada gangguan rasa nyaman. Kita tulis ya gangguan rasa nyaman. Kita cari gangguan rasa nyaman, kemudian kita tambahkan. Nah, ditambahkan berbeda kalau manakala kita klik dulu, kemudian kita cetak. Nah, kita cetak, oke. Nah, ini gangguan rasa nyaman seperti ini. Jadi seperti ini gangguan rasa nyaman belum belum dimisi oleh master ya, mungkin Mas ya. Kemudian karena gangguan rasa nyaman ini belum ada, artinya belum ada secara detail itu masih belum bisa diisi. Nah, gangguan rasa nyaman berbeda. Misalnya saya mau akan melakukan tindakan nyeri itu manajemen nyeri, kemudian saya melakukan
pengaturan posisi, kemudian saya mau melakukan edukasi terkait dengan manajemen nyerinya, kemudian saya akan melakukan konseling, saya akan melatih napas, saya juga akan mengatur rasa mual muntah, misalnya, manajemen nyeri akut, misalnya, dan selanjutnya saya juga akan melakukan manajemen nyeri kronis. Nah, di sini standar luarannya pastinya status kenyamanannya baik, terus tingkat nyeri berkurang, kemudian tingkat ansietas berkurang, sehingga saya keluarkan, kemudian saya cetak di sini. Nah, berbeda yang tadi ya Bapak Ibu. Kalau yang tadi kan masih kosong. Jadi kalau belum diklik berarti keluarannya kosong. Tapi kalau sudah diklik akan datang seperti ini. Dicetak tanggal 11 bulan 12 jam 11 oleh saya itu. Kemudian ini adalah Bapak Ibu yang lakukan, yang akan intervensi. Dan ini yang intervensi yang Bapak Ibu klik ini harus berkesinambungan dengan uh, catatan perkembangan. Jadi catatan perkembangan dan implementasi yang ada di bagian awal tadi itu. Kemudian gangguan rasa nyaman ini kodenya ada 0074 Bapak Ibu, tanggal 11. Ini kita cetak tanggal 11, bulannya bulan 12 jam sekian. Nah, ini adalah kemudian Bapak Ibu print out. Nah, kemudian di print out, keluar misalnya Bapak Ibu mau pilih di ruangannya, kemudian print, seperti itu. Jadi pada hari ketiga misalnya, ya oke, pada hari ketiga. Pada hari ketiga, bukan ke hari kelima, pasiennya belum pulang. Ternyata diagnosanya yang timbul adalah eh, gangguan integritas kulit umpamanya. Nah, kemudian saya tambahkan, ya, kemudian di integritas kulit ini kalau kita cetak langsung dia akan kosong. Ini tandanya berarti Bapak Ibu belum memilih. Akan tetapi kalau Bapak Ibu mau melakukan tindakan itu, kita klik dulu ya. Saya ulang lagi. Jadi di detail ini kita klik. Kemudian luarannya apa? Maaf, standar intervensi apa yang Bapak Ibu ini sesuai dengan SDKI, SLI, sama SIKI. Jadi kita akan melihat bahwa perawatan integritas kulitnya bagus. Saya akan melakukan itu. Kemudian didukung saya akan memandikan pasien itu setiap hari. Kemudian bila ada debubitus, saya akan melakukan edukasi perawatan kulit. Kemudian saya juga akan melakukan pencegahan infeksi, kemudian pengaturan posisi, kemudian perawatan tirah baring, kemudian saya promosi kebersihan. Dengan intervensi ini, saya akan melihat standar luarannya. Saya akan membuat suatu kriteria dan batasan daripada intervensi saya itu dengan luaran utama, integritas jaringan kulit baik, perfusi juga baik, status nutrisi juga baik, sirkulasi statusnya juga baik. Sehingga ini yang akan saya jadikan intervensi. Kemudian saya cetak. Yang ini saya klik, saya cetak. Pastikan ya berwarna kuning ya. Kemudian kita cetak, ya, dicetak di sini akan keluar seperti ini. Yang akan kita lakukan. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, misalnya di hari standar intervensi perawatan integritas, berarti integritas kulit dan jaringan kedua keluarannya apa. Nah, di situ intervensinya. Luaran tambahan perfusi, perforasi masih belum bagus. Luaran status nutrisi masih 0 misalnya. Terus status sirkulasi 5. Nah, seperti itu sesuaikan dengan kriteria hasil yang ada di standar luaran daripada buku SLI, SDKI, SIKI, dan SLI. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Dalam satu pasien bisa terjadi beberapa diagnosa. Ya, diagnosa bisa sampai pasien itu kapanpun. Jadi
kita akan terikot kita akan tanggal berapa kita mendiagnosa, artinya tanggal ini berarti antara tanggal 11 misalnya ini tanggal 15 berarti 4 hari, di hari itu sudah sembuh. Nah, dari ini semuanya Bapak Ibu kita akan dapatkan suatu data, di mana data ini kita akan dapat menghasilkan suatu data yang terkumpul di masing-masing unit maupun di instalasi rawat inap dan di rumah sakit Bayangkara ini. Satu, data bagaimana kita menarik data 10 penyakit atau 10 diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI yang terbanyak didiagnosa di rumah sakit, di ruangan itu 10 diagnosa apa saja yang sering, sehingga kita bisa menilai itu. Dan implementasi ini akan lebih memudahkan kita di dalam melakukan manajemen, baik itu manajemen yang ada di suatu pasien itu, entah itu manajemen nyeri, manajemen jaringan integritas kulit, atau manajemen nutrisi, dan lain sebagainya. Dan itu sudah ada di panduannya masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya sekilas daripada tutorial atau informasi, semoga di aplikasinya nanti Bapak Ibu semuanya mampu dan bisa mengaplikasikan ini dengan baik, sehingga harapannya adalah kita sudah terikut semuanya. Dan kita kalau nanti kebijakan daripada manajemen rumah sakit menggunakan rekamedik yang berbasis paperless, maka kita akan sudah siap di asuhan keperawatan. Tinggal kita pelaksanaannya. Semoga pelaksanaannya nanti berjalan dengan baik. Kalaupun ada kendala-kendala, kita akan melakukan evaluasi. Kita akan melakukan pemantauan dan kita akan melakukan pengawasan. Bagaimana tindakan daripada ini akan berjalan dengan baik dan implementasinya diharapkan berjalan dengan baik. Baik itu di UGD, di rawat jalan, ICU, HCU, HD, ICU, rawat inap, dan di maternitas ya. Demikian informasi dan keterangan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.